Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Apa kabar sobat Sanja Retail? Kali ini saya dan tim Sanja Retail sedang berada di Bogor, Jawa Barat, Sentul tepatnya. Buat teman-teman semua yang ada di daerah Bogor, Jawa Barat, yang mungkin ada di Jakarta, Bandung, Tangerang, Banten, dan lain sebagainya. Apa kabar teman-teman semua? Salam kenal dari saya. Semoga teman-teman sobat Sanja Retail dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semua, alhamdulillahirabbil alamin ya. Baru saja kita sampai di toko Dedemat, tepatnya di Bogor, daerah Sentul Alaya. Nah, jadi saya ingin melihat progres kesiapan toko Dedemat. Seperti apa kesiapannya? Yuk ikutin saya ke dalam. Oke, teman-teman semua, toko ini berukuran 4,5 kali 8 meter. Toko ini ada 2 lantai. Jadi yang lantai bawah ini khusus untuk makanan ringan atau mungkin food ya, yang penjualan cepat. Terus kemudian yang di lantai atas itu ada non food, ada juga sedikit food juga, khusus kebutuhan untuk rumah tangga. Nah teman-teman, tim kami sedang melakukan penginputan data harga jual, harga beli, terus kemudian sedang menentukan nama barang ya. Jadi tim kami 2 orang di sini kurang lebih sudah 2 minggu. Kondisi tokonya sudah 70%. Tetap masih banyak rak-rak yang kosong ya, belum terisi. Masih lumayan juga. Dan sebelah sini ada gudang teman-teman semua ya. Jadi tim kami sedang melakukan kerapian di gudang. Barang yang sudah kita rapikan di gudang ini barang yang sudah over display di toko. Akhirnya kita masukkan ke gudang supaya di toko tidak over display. Begitu teman-teman semua ya. Ya saya pikir sudah cukup bagus ya tokonya. Dengan 2 minggu tim kita sudah dapat kurang lebih sekitar 29 supplier kemarin, mungkin sekarang sudah lebih. Kondisi toko sudah 70%. Ya, buat teman-teman semua yang masih ragu nih, ingin mendirikan minimarket, atau mungkin yang belum yakin nih ingin mendirikan minimarket dengan mempertimbangkan berbagai berbagai kerugiannya ya, mempertimbangkan berbagai macam kendalanya, saya hanya bisa mendoakan teman-teman semua, dan saya hanya bisa memberikan kurang lebihnya gambaran-gambaran atau langkah-langkah supaya teman-teman semua dalam menjalankan bisnis minimarket bisa diminimalisirkan kerugiannya. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan teman-teman semua salah satunya adalah barang rusak atau barang expired. Ya, teman-teman semua, barang expired itu apakah bisa diretur ke supplier? Menurut teman-teman gimana? Apakah barang expired bisa diretur ke supplier? Ya, jawabannya benar sekali. Barang expired bisa diretur ke supplier dengan syarat ketentuan yang berlaku teman-teman semua. Jadi gini, saya selalu menyarankan buat semua owner minimarket untuk membeli barang dagangan, prioritaskan dari supplier. Jangan ke toko grosir. Memang secara harga dari supplier sama toko grosir itu kadang ada selisih teman-teman semua. Ada yang mungkin murah
grosir, ada juga yang lebih murah supplier. Relatif, tidak semua grosir murah, tidak semua supplier murah juga. Mereka harganya sangat kompetitif. Ada yang sangat kompetitif ya, ada yang mahal juga di grosir, ada yang mahal juga di supplier. Cuman enaknya nih teman-teman ya, kalau kita belanja dari supplier, yang pertama, kita nggak capek-capek atau kita nggak perlu repot-repot harus keluar membeli barang keluar. Kita nggak perlu capek-capek atau buang-buang waktu mencari barang di grosir. Nah, dengan adanya supplier teman-teman, itu akan memudahkan teman-teman tinggal WA saja atau mungkin tinggal telepon saja. Nanti akan ada supplier yang akan datang ke toko teman-teman untuk melakukan cek barang atau mengkonfirmasi ke owner apa yang ingin diorderkan, barang apa yang ingin diorderkan. Nah, salah satunya selain barang bisa diantar ke toko dari supplier, barang yang sudah hampir mendekati expired, kita bisa retur ke supplier. Yang perlu dipastikan apa nih sebelum kita memberi barang dari supplier? Yang pertama, teman-teman wajib memastikan dan ditanyakan ke suppliernya, apakah barang ini jika mendekati expired bisa diretur. Tanyakan berapa bulan barang yang bisa diretur, mendekati berapa bulan, expired mendekati berapa bulan bisa diretur ke supplier. Karena setiap supplier punya syarat ketentuan masing-masing teman-teman. Contoh ya, produk susu, salah satu susu itu mereka punya syarat ketentuan berlakunya bisa diretur dengan catatan H-6 bulan. Contoh lagi misalkan snack itu punya syarat ketentuan berlaku H-1 bulan. Ada juga H-3 bulan. Nah, bagaimana cara mereturnya? Teman-teman, untuk meretur barang yang sudah mendekati expired, teman-teman bisa infokan ke supplier jika ada barang yang sudah mendekati expired. Misalkan salah satu susu ternyata sudah harusnya expired di bulan Agustus ya, karena syarat ketentuan berlakunya H-6 bulan, berarti paling enggak salah satu produk susu expired di bulan Januari sudah kita infokan ke supplier supaya supplier bisa menerima dan menyiapkan barang yang mau ditukar seperti itu. Nah, kasusnya sekarang kalau misalkan barang yang kita jual ketahuan expirednya sudah melebihi batas dari supplier, syarat ketentuannya misalkan 6 bulan, ternyata setelah kita cek ketahuan H-5 bulan teman-teman semua. Misalkan dari salah satu personil ada yang salah perhitungan ya, harusnya perhitungannya H-6 bulan, ternyata ketahuan H-5 bulan, berarti sudah over 1 bulan. Apakah supplier bisa terima? Tentunya supplier sudah tidak bisa terima teman-teman semua. Nah, apa yang harus kita lakukan teman-teman? Yang kita lakukan paling enggak dengan H-5 bulan kan masih ada waktu banyak nih. Kita bisa lakukan promo teman-teman semua. Boleh promo beli 2 lebih hemat, atau beli 2 gratis 1, atau mungkin beli 1 gratis 1. Minimal mengurangi biaya rusak yang mungkin tadinya diestimasi barang rusaknya 500.000, dengan kita adakan promosi akhirnya jadi rusaknya separuhnya. Ya minimal syukur-syukur bisa kembali modal. Harapannya seperti itu ya. Nah, tim Sanjaya Retail sudah menyiapkan semuanya. Jadi toko yang kita dampingi, kita berikan checklist kegiatan, yaitu dengan cara membersihkan rak minimarket teman-teman semua. Apa sih manfaatnya dari membersihkan rak minimarket? Selain raknya selalu bersih, barang dagangannya bersih teman-teman semua, kita juga bisa melakukan first in first out. Kita bisa melakukan kontrol barang expired ya. Ketika
barang yang sudah mendekati expired, first in first out, itu kan berarti barang yang sudah mendekati expired kita taruh di depan. Supaya apa? Supaya laku. Pertanyaan saya, kenapa toko teman-teman semua banyak barang yang expired? Apakah first in first out-nya tidak jalan? Ya. Terus apa karyawan tidak peduli dengan operasional di toko atau SOP di toko? Mestinya kalau karyawan peduli, karyawan bisa selalu memonitoring barang rusak, selalu melakukan kebersihan rak, selalu kerapian, first in first out-nya jalan, saya pikir kita bisa mengantisipasi barang expired. Jadi pertanyaan saya, supaya di toko tidak terjadi barang expired, apa yang dilakukan? Salah satunya dengan cara membersihkan rak, supaya kita bisa kontrol barang expired di toko. Nah, teman-teman semua yang bingung nih cara menentukan membuat jadwal kebersihan rak. Jadi di toko yang kita dampingin itu setiap personil dapat jatah rak masing-masing. Nah, nanti ketika setiap personil punya tanggung jawab kebersihan rak masing-masing, ya. Jadi nanti ketika ada salah satu barang yang expired, ketahuan expired, ternyata di rak si A. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa barang ini bisa expired? Apakah tidak pernah dicek first in first out-nya, cek expired-nya? Apakah yang raknya tidak pernah dibersihkan? Ya kan? Berarti ada yang salah dalam operasional toko, teman-teman semua. Pesan dari saya, teman-teman, jangan pernah ragu untuk memulai bisnis minimarket hanya karena barang expired, karena itu semua bisa kita antisipasi dengan operasional di toko atau kegiatan di toko. Ya, teman-teman semua, itu sedikit pembahasan terkait barang expired yang mungkin menjadi salah satu kendala buat teman-teman semua yang ingin buka minimarket. Mohon maaf ya, ini kalau saya menyampaikannya dengan terbata-bata, karena jujur saja teman-teman, sebetulnya tadi barusan kita buat video tapi ternyata tidak keluar suaranya, dan ini saya buat lagi. Akhirnya ini agak apa yang saya sampaikan ini kurang fokus nih, tapi semoga apa yang tadi saya sampaikan masuk ke teman-teman semua ya, dan bisa dipahami ya. Jadi pada intinya teman-teman semua, untuk barang expired itu bisa diretur dengan syarat ketentuan berlaku ya dari supplier. Mestinya ketika teman-teman semua menerima barang dari supplier, tanyakan syarat ketentuannya syarat ketentuannya, berapa lama barang bisa diretur. Karena setiap supplier itu punya syarat ketentuan berlaku, dan ada juga supplier yang tidak bisa diretur. Jadi ya teman-teman semua, terus kemudian cara mengantisipasi barang expired, lakukan kebersihan rak. Buatkan personil jadwal kebersihan rak supaya mereka punya tanggung jawab masing-masing, supaya mereka lebih peduli lagi dengan barang teman-teman semua. Ya, oke, teman-teman, sedikit informasi terkait barang expired. Sekarang saya mengajak teman-teman semua untuk ke lantai 2. Kita lihat progresnya di lantai 2 seperti apa. Yuk, ikutin saya. Oke, teman-teman, saya pikir juga sama ya, masih di progres. Jadi di lantai 2 ini kita jual ada home care, terus personal care, baby care, terus kemudian ada tisu juga ya, tisu, ada baby food juga. Dan tim kami sedang melakukan persiapan, sedang display barang dagangannya. Ya, kurang lebih insya Allah nanti awal bulan toko ini sudah siap buka. Doakan teman-teman semua, semoga apa yang kita siapkan berjalan dengan lancar, tidak ada halangan satu apapun. Saya pikir cukup ya. Kesimpulannya adalah apa yang tadi saya sampaikan terkait barang rusak, teman-teman semua bisa diretur dengan syarat ketentuan yang berlaku dari supplier. Ya,
Terus terkait toko ini berapa modalnya akan kita bahas insya Allah next time ketika toko ini grand opening. Mungkin dari saya cukup, mohon maaf jika ada kalimat yang saya sampaikan mungkin tidak berkenan, dan mohon maaf jika penyampaian saya terbata-bata ya, karena tadi hilang lost focus karena video kita buat sebelumnya ternyata tidak ada suaranya dan kita ulang lagi. Semoga apa yang saya sampaikan buat teman-teman semua bisa memberikan manfaat buat teman-teman dan bisa dipahami. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.